Salam santun. Jadi beberapa hari yang lalu ya, itu tanpa sengaja lihat gambar elektronik etle itu loh ya. Terus saya jadi penasaran. Dalam artian begini, kan seperti di kota-kota besar itu ya, kan gambarnya kemarin itu ada kendaraan, terus ada marka ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini mungkin ya. Jadi jadi seperti ini ya. Ini lampu merah, ini marka jalan. Nah, kebetulan di sini ada mobil tertangkap kamera, posisi lampu merah. Gitu. Yang saya pertanyakan, kalau di kota besar kan waktu lampu berkedip kuning itu ya. Ya, jadi dalam artian gini, ketika moncong, jadi moncong ini ya. Jadi saya gambarkan lagi. Jadi di saat moncong ini menyentuh garis ya, kan garis kuning, lampu kuning kan bersiap-siap untuk berhenti. Tapi moncong ini sudah menempel di garis marka ya. Di sini lampu kuning. Ini kalau dipaksa berhenti, mau nggak mau posisinya juga tetap akan di posisi sini. Ya. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dua ini ya. Jadi ketika posisi ini, lampu ini berkedip kuning, kalau ini dipaksakan berhenti, posisi kendaraan pasti akan seperti ini. Mau nggak mau. Ya. Atau mungkin kalau ya ini kasus pertama, ya kasus pertama dulu lah. Apakah ini harus tetap memaksakan berhenti atau harus tetap melaju? Ya. Karena dipaksakan berhenti juga ini sudah melewati marka. Jadi kalau misalkan seseorang itu tertib berlalu lintas ya, ini juga akan kena masalah karena ini melewati marka jalan ketika lampu merah menyala. Oke, itu kalau asumsi saya ya. Ini jadi saya mau bertanya aja kepada para bapak-bapak kepolisian ya, karena saya juga akhir-akhir ini kan juga sering keluar kota ya. Jadi antisipasi atau takut sendiri gitu lah. Jadi seperti itu. Jadi kan di kota itu kan padat ya. Jadi takut saya ketika saya ada di kota itu kasusnya seperti ini. Nanti di sini kuning ya toh. Ini kan menyentuh. Nah, ini kalau saya berhenti posisinya akan tetap seperti ini. Ya kan? Nah, ini kalau berhenti di lampu merah seperti ini kan melewati marka jalan. Nah, ini kalau kena bidik kamera itu apakah tetap akan dikenakan sanksi? Karena maksud saya kan saya mematuhi peraturan lalu lintas. Ya kan? Kan ini nggak mungkin posisi seperti ini lampu kuning langsung saya berhenti merem sekencangnya menginjak ya. Ya bisa saja, tapi kan yang di belakang nanti mesti nggak konsentrasi akan menyodok motor saya, menyodok mobil saya. Dan akhirnya ada 2 kali kejadian atau 2 kali kasus ya. Yang satu kasus melewati marka, yang kasus kedua menyebabkan kecelakaan. Seperti itu. Nah,
Jadi yang seperti ini harusnya bagaimana solusinya ya? Apakah saya tetap harus melaju ya? Seandainya melaju ya toh, nanti kendaraan ini karena di kota itu padat, saya melaju melewati ini ya, melewati marka lampu lalu lintas ini, begitu merah posisi saya seperti ini ya. Apakah saya harus berhenti seperti ini atau saya tetap melaju? Karena mau nggak mau saya berhenti tetap kena foto karena melanggar marka, melaju pun juga tetap kena foto karena menerobos rambu lalu lintas. Kelihatannya seperti itu yang saya takutkan ya kalau saya di luar kota itu. Jadi meskipun saya sudah istilahnya antisipasi perlahan ya, tapi kalau namanya orang nanti di luar kota ada kejadian seperti ini, saya begitu sampai di marka ini kuning ya, saya injak rem spontan keras, ini nanti mau nggak mau tetap posisinya hampir seperti ini ya. Saya bisa berhenti, yang belakang nggak konsentrasi nabrak saya atau nyodok ya kan. Tuh yang malah fatal. Ada dua tragedi atau dua kasus atau dua masalah, dua problem di sini. Saya kena tilang dan kena menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, kalau saya ini tetap berjalan dan karena di kan ini kan udah mepet ya, mepet ini saya istilahnya saya karena masih kuning saya melaju ya, karena kuning itu kan siap-siap berhenti ya, atau mungkin seperti inilah, seperti ini kuning saya tetap melaju ya, karena kalau berhenti pun juga aneh. Berhenti kalau posisi kuning seperti ini saya berhenti meskipun saya ingin mengikuti peraturan lalu lintas pasti kena kamera dan itu juga akan kena tilang. Kalau seperti ini saya kuning ngerem mendadak juga nggak bisa karena nanti itu tadi berakibat fatal, yang belakang bisa nyodok saya dan saya pun nanti posisinya akan seperti ini mau nggak mau ya. Itu juga dua kasus. Kalau saya melaju pun ya toh, karena situasi padat bisa-bisa saya posisi seperti ini atau mungkin seperti ini. Nah, bisa jadi posisi seperti ini. Karena padat jadi saya merayap. Di sini lampu lalu lintas nyala merah. Ekor saya masih tergantung di marka. Ya kan? Nah, ini yang menjadikan saya pertanyaan sewaktu-waktu saya keluar kota. Itu bagaimana? Apakah kamera itu kan apa ya? Kamera etle itu kan setahu saya atau perkiraan saya itu kan kerjanya terus gini ya, dia terus melakukan penjepretan atau pengambilan gambar. Jadi mau nggak mau ketika saya lewat ya itu pasti tertangkap kamera, karena saya lihat tuh kalau kamera ini kan hampir detik ya,
mutlak gitu ya. Seingat saya loh ya, yang ada di kota yang pernah saya lewati itu seperti itu. Jadi yang saya takutkan, atau mungkin juga teman-teman yang lagi nonton video ini juga pengen tanya, barangkali ada ya yang pengen tanya, cuma aja mau menanyakan atau mengajukan sesuatu, unek-unek tuh males atau gimana. Cuman kalau saya sih memang pengen tahu dan pengen jelas. Jadi bagaimana kasusnya seperti ini? Ya, yang pertama ini tadi, kalau saya posisi seperti ini, ya, saya berhenti, nanti pasti akan seperti ini. Ya. Nah, ini bisa fatalnya ada 2 kejadian, yang belakang bisa nyodok saya, dan saya pun tetap akan terkena bidikan lampu etle, kamera etle. Ya. Jadi di sini akan ada 2 kasus. Tambah parah nanti ya kan. Sudah bayar denda ganti rugi karena menyebabkan kecelakaan, berhenti mendadak ya. Yang kedua, jika saya seperti ini, lampu kuning tetap melaju ya, karena kuning itu kan siap-siap berhenti ya, karena saya pun siap sebetulnya ya. Tapi kalau saya berhenti mendadak, belakang nabrak. Nah, karena ketika di sini kuning ya, saya tetap melaju. Nah, ini ekor saya ini ketangkap kamera di waktu posisi merah. Bagaimana? Apakah tetap akan dikenakan sanksi karena melanggar rambu ya, atau gimana? Masalahnya ini apa ya? Saya juga bingung nanti kalau di luar kota itu. Ya kira-kira seperti itu yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak yang menangani apa ya, pelanggaran lalu lintas lah ya, seperti itu. Semoga aja bisa diterima dan memberikan jawaban yang jelas untuk saya terutama, dan untuk masyarakat pengguna jalan raya. Terima kasih telah menonton video. Salam santun, salam sehat perlu jos.